Perkenalkan, nama saya Yunika Utianola dengan NPM 20111000475. Saya mahasiswi UIN Radipura Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perubahan iklim. Tugas ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Suhardiansyah MPD. Yuk ketahui pentingnya perubahan iklim. Halo teman-teman, tahu nggak perubahan iklim adalah masalah penting yang akan berpengaruh besar pada masa depan nanti. Sebenarnya mungkin saja kita sudah merasakan dampaknya sekarang. Beritanya saja sudah banyak di daerah di Indonesia. Contohnya banjir besar di Jakarta, menghilangnya tambak pandang di Tuban, hingga mengusutnya garis pantai Pulau Gili di Lombok. Ini semua contoh dampak perubahan iklim. Nah, kalau sudah ada sedikit bayangan, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Pertama-tama, bayangkan atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas seperti misalnya karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya sekarang gas-gas ini terlalu banyak jumlahnya di atmosfer sehingga terlalu banyak sinar matahari yang diperangkap. Akibatnya suhu di bumi jadi semakin panas. Nah, naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah kekeringan, banjir, dan sebagainya. Jadi perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Tapi kenapa ya gas-gas itu bisa jadi banyak di atmosfer? Menurut para ahli, ini kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri. Ternyata secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri juga telah menyebabkan timbulnya gas-gas berbahaya tersebut. Berbagai gas buangan dari asap motor atau mobil yang kita kendarai, gas CFC dari kulkas dan AC yang kita nyalakan di rumah, gas CO2 yang tidak bisa diserap oleh pohon-pohon yang sudah ditebang untuk dijadikan pemukiman atau jalan, gas metana yang dihasilkan ternak dan digunakan untuk pupuk tanaman yang kita makan. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% dari gas-gas ini ternyata berasal dari hilangnya lahan gambut dan hutan di Indonesia. Gas-gas tersebut yang tadinya tersimpan di hutan jadinya dilepaskan ke atmosfer karena lahannya dibakar atau ditebang. Gimana ya perubahan iklim ini berdampak pada kehidupan kita? Selain suhu di bumi jadi makin panas, pastinya ada dampak lebih lanjut pada kehidupan di laut dan di darat. Di laut, yang pertama permukaan laut naik. Karena suhu bumi makin panas, es dan blazer di daerah kutub meleleh sehingga permukaan air laut naik. Karena permukaan air laut naik, daerah pesisir, pulau-pulau kecil tenggelam. Yang kedua, laut lebih panas dan asam. Ini terjadi karena laut menyerap karbon dioksida, akibatnya ekosistem terumbu karang akan rusak dan hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggal. Ketiga, kepunahan makhluk hidup, hewan atau tumbuhan laut dan juga darat yang tidak dapat beradaptasi dengan suhu yang panas akan terancam punah. Dampak perubahan iklim di darat. Yang pertama, cuaca ekstrim dan bencana alam. Ini akan terjadi lebih sering dan parah seperti banjir, kekeringan, tornado, topan, dan gelombang panas. Semua itu bisa menyebabkan kerusakan dan kematian. Yang kedua, gangguan kesehatan. Kalau terlalu panas, manusia dapat mengalami heat stroke atau serangan panas pada tubuh. Gejalanya mulai dari mual-mual menyebabkan kematian. Menipisnya lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya. Yang ketiga, banyak wabah. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah.
karena nyamuk pembawa virus lebih mudah berkembang biak. Yang keempat, masa panen bergeser. Perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan semakin tinggi dan tidak menentu, sehingga terjadinya perubahan masa panen atau panen tidak menentu. Munculnya wabah dan hama tanaman baru. Akibatnya jumlah dan kualitas hasil pertanian menurun, bahkan bisa gagal panen. Bahan pangan jadi lebih sedikit dan mahal harganya. Yang kelima, masalah sosial. Konflik atau peperangan dapat terjadi kalau ada kekurangan bahan pangan atau air bersih akibat kekeringan atau banjir. Serem ya dampak dari perubahan iklim ini. Jadi, kalau udah tahu apa dong yang bisa kita lakukan? Yang pertama, yuk biasakan hidup hemat dan ramah lingkungan. Contohnya, utamakan jalan kaki jika mungkin, atau naik kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Menghemat penggunaan listrik dan mendaur ulang sampah serta menanam tanaman di halaman rumah atau sekolah. Yang kedua, tingkatkan kesadaran orang-orang di sekitar kita tentang bahaya perubahan iklim. Makin banyak yang tahu dan menerapkan kebiasaan hidup ramah lingkungan, tentu dampaknya bisa makin terasa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.